Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah merangkum materi tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegak hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegakan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Yang kesatu, tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan yang kedua. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, dan maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak-hak tersebut. Mewujudkan perdamaian dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Peran lembaga penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal ini tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan RI, Advokat, Hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yang kesatu, Kepolisian. Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Pengawasan dan keputusan pidana bersyarat, yaitu peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kedua, advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Perannya adalah dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum, yaitu yang kesatu, melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Pelanggaran tersebut biasanya akan diikuti sanksi berupa hukuman yang langsung oleh guru atau mendapatkan peringatan dari guru BK. Melanggar tata tertib berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan di jalan raya. Sanksi yang biasa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak kepolisian hingga dipenjarakan. Melanggar hukum pidana. Pelanggaran yang dilakukan seperti mencuri, membunuh,
dan mengedarkan narkoba, di mana sanksi yang akan diterima pelanggar hukum pidana adalah hukuman sesuai perundangan yang berlaku seperti dipenjarakan. Pendapat dari perlindungan hukum dan penegakan hukum adalah, menurut saya hukum di Indonesia adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya, kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan, baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia ini dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan. Yang punya uang pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegakan hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat telah merubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukumnya yang morat-marit. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan yang diskriminatif, atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Sangat disayangkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak sebaik dalam penerapannya, bukan karena hukumnya yang kurang secara kualitas dan kuantitas, melainkan adanya beberapa aparatur negara yang menyalahi fungsi dan kewenangan dari hukum yang ada. Terkadang hukum malah digunakan untuk menjatuhkan suatu pihak yang benar untuk memenangkan pihak yang lain yang sebenarnya salah dan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Sebagai contoh kecilnya, apabila kita lihat perkembangan Indonesia saat ini, hukum di Indonesia digunakan untuk menjatuhkan pihak yang kontra dengan pemerintah, sedangkan pihak yang pro dengan pemerintah walaupun jelas-jelas salah dan melanggar hukum di Indonesia, namun tidak mendapat pengadilan sesegera mungkin. Begitu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.